Halo barbar sekalian, jumpa lagi di channel Bang Razi. Kali ini kita akan menceritakan sebuah alur film yang berjudul Shinjuku Incident dan dibintangi oleh Jackie Chan. Film ini sendiri berlatar pada tahun 90-an, di mana saat itu banyak imigran ilegal Cina yang menuju Jepang untuk bekerja. Dan tanpa berlama-lama, kita mulai filmnya. Film diawali dengan memperlihatkan banyak imigran ilegal Cina yang melabuh di Jepang dan melumpuhkan seorang polisi yang sedang berjaga dan kabur mencari tempat tinggal di sana. Kemudian terlihat seorang pencuri sandal yang biasa beraksi di saat sholat Jumat. Dia bernama Tieto. Tieto sendiri juga salah satu imigran ilegal yang baru tiba di Jepang dan sedang mencari tempat tinggal, sehingga saat dia bertemu polisi merasa sangat ketakutan. Kemudian kita pun diajak flashback sebelum Tieto menjadi seorang imigran ilegal, di mana dia dulunya adalah seorang mekanik traktor dan memiliki seorang pacar yang bernama Xiao Xiao. Dan pada saat itu Xiao Xiao meminta izin pada Tieto untuk pergi ke Jepang dan bekerja bersama bibinya. Dan dengan berat hati, Tieto pun melepas Xiao Xiao untuk bekerja ke Jepang. Lalu Xiao Xiao berjanji jika sudah mendapat banyak uang maka dia akan kembali pada Tieto. Namun, beberapa waktu berlalu Tieto sama sekali tidak mendapat kabar dari Xiao Xiao. Dan Tieto pun mendapat informasi dari temannya yang berada di Jepang bahwa bibi Xiao Xiao telah meninggal. Dan semenjak itu Xiao Xiao menghilang. Hal itu yang membuat Tieto akhirnya pergi ke Jepang menjadi seorang imigran ilegal. Kemudian scene memperlihatkan Tieto yang akhirnya bertemu dengan temannya yang bernama Ji. Setelah 2 hari mencari alamat Ji, Ji pun lalu memperkenalkan Tieto kepada teman-temannya yang bernama Lao Gue, Dai, dan juga Bibi Ho. Kemudian terlihat Tieto yang kelaparan pun memakan makanan di sana dengan rakus. Setelah itu, Ji pun mengajak Tieto ke pemandian umum. Dan di sana mereka bertemu dengan 3 orang Yakuza yang menegur mereka karena suara Tieto sangat keras saat berbicara. Dan di sini juga Ji menceritakan bahwa dia telah mencari Xiao Xiao, namun sama sekali tidak membuahkan hasil. Lalu Ji pun meminta Tieto untuk melupakan Xiao Xiao karena mungkin saja dia sudah diasuh oleh kakek Sugiono. Kemudian di pagi hari buta mereka telah bangun karena Ji mengajak Tieto untuk bekerja. Dengan menyogok seorang mandor, mereka pun akhirnya mendapat pekerjaan untuk membuat pondasi dengan bayaran 6.000 won per hari. Tapi ternyata mereka berdua ditipu dan mereka hanya disuruh bekerja di tempat pembuangan sampah. Lalu mereka pun tak bisa berbuat apa-apa. Dan dari kejauhan Tieto melihat seorang yang tengah mencari harta karun di tempat itu yang bernama Bocah Hongkong. Tapi tanpa disadari Bocah Hongkong berada di bawah mobil sampah yang akan membuang sampah. Dan akhirnya membuat Bocah Hongkong tertimbun sampah. Di saat bersamaan, petugas Jepang di sana pun memanggil polisi dan membuat semua orang panik lalu kabur. Akan tetapi, Tieto dan Ji tetap di sana membantu Bocah Hongkong yang akhirnya dapat diselamatkan dan kabur bersama mereka. Kemudian setelah mereka berhasil kabur, Bocah Hongkong pun mentraktir mereka berdua dan memberi beberapa kartu yang digunakan pada telepon umum kepada Tieto yang dibeli Bocah Hongkong dari seorang yang bernama Taibo. Di tempat lain terlihat para petinggi Yakuza dan anggotanya sedang menghadiri pemakaman ketua Yakuza dan juga akan melakukan pemilihan ketua Yakuza baru. Dan terlihat setelah quick count selesai, Murani Shikoichi menjadi ketua dan wakilnya bernama Toshinari Eguchi setelah menang mendapat 5 suara. Sedangkan Togawa Taro yang mendapat 2 suara akan menjadi kepala cabang. Kemudian saat akan memberikan hormat pada mendiang ketua lama, Togawa memerintahkan anggotanya untuk pergi karena dia kecewa akan hasil yang didapat. Dan terlihat Muranishi dan Eguchi memberi hormat kepada mendiang ketua lama untuk yang terakhir. Kemudian scene berpindah di malam hari, terlihat inspektur polisi yang bernama Kitano yang mendapat informasi dari bawahannya akan menangkap imigran ilegal dan juga telah menyiapkan penterjemah. Namun ternyata Kitano juga pernah belajar bahasa Mandarin dulunya. Lalu terlihat Tito dan Aji tengah bekerja membersihkan saluran air. Tapi tiba-tiba mereka semua panik setelah melihat polisi datang. Dan ketika mereka ingin kabur ternyata mereka telah dikepung dan harus tertangkap. Kemudian terlihat penterjemah yang sebenarnya tak mampu berbahasa Mandarin, yang membuat Kitano pun harus turun tangan. Tapi di saat akan bertanya malah matanya Kitano disenteri oleh Tito. Kemudian Kitano pun menanyakan upah bekerja di sana yang ternyata hanya 8.000 yen. Padahal pekerjaan seperti itu minimal dibayar 15.000 yen. Lalu terlihat kericuhan terjadi saat polisi akan memborgol salah satu dari mereka. Dan hal ini pun membuat beberapa orang kabur termasuk Tito dan juga Ji. Akan tetapi Kitano mengejar mereka sampai akhirnya pada dam pembuangan air Kitano terpleset dan terjatuh. Kemudian Tito yang melihat Kitano tak bisa berenang pun segera menolongnya.
Dan setelah Kitano selamat, Tieto pun segera kabur. Keesokan harinya terlihat Tieto yang bingung melihat Lao Gue mencuri peralatan golf dengan santainya. Dan Ji pun menjelaskan bahwa toko-toko di Jepang tidak memiliki penjaga, karena orang-orang di sana tidak ada yang mencuri. Kemudian mereka pun mengikuti Lao Gue menjual barang curiannya di sebuah pasar gelap di sana. Tempat ini sendiri adalah tempat jual beli barang curian yang biasa dikunjungi oleh orang-orang Asia Tenggara. Lalu terlihat bos di sana pun menyuruh Lao Gue untuk mencuri barang-barang yang bernilai tinggi seperti LV, Gucci, dan yang lainnya, karena barang itu sangat dicari. Di malam hari terlihat Tieto tengah bekerja sebagai tukang cuci piring di sebuah kedai. Dan di saat beristirahat, dia dihampiri oleh seorang wanita yang bernama Lily. Dan Lily pun langsung memberinya uang karena merasa kasihan melihat Tieto. Kemudian Lily pun dibawa pergi oleh kakek-kakek yang tengah mabuk. Tapi tiba-tiba mereka dihadang beberapa preman yang memalak mereka dan melukai si kakek. Lalu Tieto pun yang melihat hal itu segera menolong mereka dan mengusir para preman. Setelah itu mereka pun kembali ke bar untuk mengobati si kakek yang terluka. Kemudian Lily kembali memberi Tieto uang sebagai tanda terima kasih. Tapi Tieto pun menolaknya dan mengembalikan uang sebelumnya yang diberikan oleh Lily. Kemudian Lily yang tak enak hati pun akhirnya mentraktir Tieto minum dan ternyata bar itu adalah miliknya. Scene pun berpindah pada malam berikutnya di sebuah bar milik orang Taiwan yang bernama Gao, yang tengah menyambut kedatangan Eguchi. Dan terlihat juga Tieto dan Ji yang tengah bekerja di sana. Lalu tanpa diduga muncul Xiao Xiao yang kini telah menjadi istri dari Eguchi. Tieto pun seolah tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Dan di saat rombongan Eguchi akan pulang, Tieto pun masih tetap memandang Xiao Xiao. Dan ketika Xiao Xiao melihat Tieto pun dia sangat terkejut. Namun dia tidak dapat berbuat apa-apa. Tapi ternyata hal itu pun disadari oleh Eguchi. Sesampainya di rumah, Eguchi pun bertanya kepada Xiao Xiao tentang Tieto. Dan Xiao Xiao pun mengatakan bahwa Tieto adalah teman sekampungnya. Tapi dia takut menyapa Tieto karena dia tak mau Eguchi malu. Namun Eguchi pun menyangkal hal itu karena dia sama sekali tidak pernah merendahkan orang Cina. Dan jika Xiao Xiao ingin bertemu teman dari Cina, Eguchi pun sama sekali tidak melarang. Sementara di tempat lain terlihat Tieto yang sangat galau dan meminum banyak alkohol. Lalu setelah itu dia pun mengajak Ji untuk mengguncang Tokyo, yang diawali dengan menanam bibit unggul kepada dua cewek pirang kegatelan. Kemudian terlihat Tieto yang telah selesai menanam dan menyiram bibitnya pun berkata kepada Ji bahwa dia akan mencari uang untuk mendapat identitas ilegal di Jepang, walau dengan jalan haram sekalipun. Sedangkan Ji juga menyampaikan bahwa sebenarnya dia memiliki mimpi untuk menjual kacang kastanye, tapi karena dia hanya memiliki nyali kecil, jadi dia sebenarnya takut untuk melakukan hal itu. Keesokan harinya, Tieto pun dibantu bocah Hong Kong menemui Taibo untuk berbisnis kartu telepon ilegal. Dan dia pun mengajak semua penghuni rumah untuk bekerja sama. Dan tak hanya kartu, Tieto pun juga mengajak semua orang mencuri barang-barang mewah dengan menyamar menjadi turis. Kemudian Taibo pun menawarinya bisnis lain dengan menawarinya mesin permainan yang telah disetting sedemikian rupa agar dapat selalu menang. Juga meretas beberapa mesin di tempat geng Taiwan. Beberapa waktu berlalu, semua bisnisnya pun mendapat banyak hasil. Tapi terlihat J selalu saja membuat masalah karena nyalinya terlalu kecil untuk melakukan pekerjaan seperti itu. Kemudian di suatu pagi, Tieto pun mencari J untuk memberinya sebuah kejutan, yaitu dengan memodalinya berdagang kacang kastanye dengan persetujuan semua orang karena melihat Ji yang tidak pantas melakukan pekerjaan seperti itu. Dan Ji pun terlihat sangat senang karena itu adalah impiannya. Keesokan harinya terlihat Tieto berada di pasar gelap untuk menjual beberapa barang mewah curiannya dan tanpa sengaja bertemu dengan Lily. Lalu Tieto pun memberi Lily sebuah tas dan menceritakan pekerjaannya saat ini. Lalu terlihat Tieto pun mengajak Lily ikut pulang bersamanya dan mengenalkan Lily pada semua penghuni di sana. Semua orang pun menganggap Tieto dan Lily sangat serasi dan langsung memanggil Lily kakak ipar. Tapi karena suara mereka sangat ribut membuat pemilik rumah itu yang seorang warga Jepang marah dan mengatakan mereka sangat berisik dan juga jorok.
Lalu Tieto pun memberi kakek itu sebuah jam tangan mewah hasil curiannya sebagai permintaan maaf mereka. Kemudian Tieto pun berpikir untuk mengajak semua orang agar belajar bahasa Jepang, agar bisa membaur pada masyarakat Jepang. Lalu Lily pun mengatakan bahwa dia akan mengajarkan mereka semua bahasa Jepang dengan gratis. Dan semua orang pun sangat setuju akan hal itu. Lalu Bibi Hao pun mengajak mereka semua untuk makan karena hari itu adalah tahun baru Cina. Di tempat lain terlihat Ji yang akan pulang bertemu dengan seorang gadis Cina dan mendekatinya. Lalu terlihat ayah dari gadis itu yang bernama Paman Tak tidak suka melihat Ji mendekati anaknya. Tapi dia tiba-tiba dengan ramah mengajak Ji mampir ke tokonya. Namun Paman Tak dengan paksa menyuruh anaknya untuk pulang. Dan benar saja di dalam toko terdapat banyak gangster, relasi dari Paman Tak. Dan Paman Tak pun memerintahkan para gangster itu untuk memberi pelajaran kepada Ji agar tidak mendekati putrinya lagi. Kemudian terlihat Ji yang pulang babak belur yang membuat semua orang panik. Lalu Ji pun menceritakan semua yang terjadi. Dan yang melakukan semua itu adalah Paman Tak. Dan Paman Tak juga telah menyita gerobak dari Ji. Tieto pun sangat marah, tapi semua orang pun mencegahnya karena Paman Tak dilindungi oleh gangster Yakuza. Ji pun tak peduli dan tetap pergi ke sana sendiri. Lalu di tengah jalan terlihat bocah Hongkong yang menyusul Tieto dan menunjukkan jalan ke tempat Paman Tak. Dan sesampainya mereka di sana, mereka langsung dihadang oleh anggota Yakuza. Dan muncullah Paman Tak. Tapi Paman Tak langsung takut digertak oleh Tieto. Dan memerintahkan para Yakuza untuk menghajar Tieto. Tapi tanpa diduga teman-teman Tieto pun datang membantu dengan membawa senjata. Dan dua orang Yakuza itu pun dijadikan peyek seketika. Lalu Tieto pun akhirnya mendapat informasi dari Paman Tak di mana gerobak Ji berada. Tapi tanpa diduga polisi pun datang ke tempat itu dan mereka pun segera kabur dari sana. Kemudian Tieto yang akan membawa pulang gerobaknya pun dikagetkan oleh Kitano. Dan Kitano pun mencegah Tieto kabur karena dia telah lama mencari Tieto untuk berterima kasih. Lalu Kitano juga memberi nomor HP-nya agar Tieto dapat menghubunginya saat menemui masalah. Lalu Kitano menyuruh Tieto pergi karena ada dua polisi ke sana dan Kitano pun mengalihkan perhatian polisi-polisi itu agar tidak mengejar Tieto. Beberapa hari kemudian terlihat Gao mendapat laporan bahwa mesinnya telah diretas dan dia pun berencana menjebak pelakunya. Di malam hari terlihat Ji yang tengah berjualan didatangi oleh Dai yang memintanya untuk menjaga mesinnya sebentar karena dia akan pergi ke toilet. Kemudian Ji yang tengah menggantikan posisi Dai pun didatangi oleh Gao dan langsung membawa Ji ke belakang tempat itu. Gao pun meminta Ji mengaku tapi Ji mengelaknya. Tapi Ji tetap saja tidak mau mengaku. Sampai akhirnya Gao pun menyayat wajah Ji. Dan Dai yang sebelumnya melihat Ji ditangkap oleh Gao pun melapor pada Tieto dan yang lainnya. Tapi terlihat Ji yang masih tak mau membuka mulut pun akhirnya tangannya dipanggang dan dipotong oleh Gao. Tieto dan yang lainnya yang sampai di sana pun tak dapat berbuat apa-apa. Dan Gao pun mengancam Tieto agar tidak lagi menginjak wilayahnya, yaitu Shinjuku. Atau dia akan berbuat lebih sadis daripada ini. Dan Gao pun menyerahkan Ji, tapi tidak dengan tangannya. Lalu mereka semua pun harus kembali karena tak mungkin melawan Gao dan anak buahnya. Kemudian terlihat Lily membawa seorang dokter untuk mengobati Ji, yang keadaannya sangat mengenaskan. Dan terlihat Ji yang telah diobati menangis karena dia sudah tidak memiliki satu tangan. Dan Tieto pun terlihat sangat dendam akan Gao karena dia telah memotong tangan teman baiknya. Keesokan harinya Tieto pun mengendap-endap masuk ke tempat Gao. Namun dia harus bersembunyi karena di saat itu Gao didatangi oleh anak Togawa yang bernama Kyohei. Kedatangan Kyohei sendiri untuk menyuruh Gao membunuh Eguchi atas perintah dari ayahnya yaitu Togawa. Dan Togawa pun menjanjikan wilayah Kabukicho kepada Gao jika dia mampu membunuh Eguchi yang kebetulan akan datang untuk memeriksa laporan tempat yang dikelola oleh Gao. Dan semua pembicaraan mereka pun didengar oleh Tieto yang bersembunyi di sana. Kemudian saat Kyohei telah pergi, Gao tampak tertarik pada istri Eguchi dan mengatakannya pada anak buahnya. Sehingga Tieto pun tahu bahwa yang akan dibunuh Gao adalah suami Xiao Xiao. Di malam hari tibalah Eguchi ke tempat itu. Dan Gao pun menyambutnya dan memberikan semua laporan yang langsung diperiksa oleh Eguchi. Lalu Gao pun perlahan mengeluarkan senjatanya. Namun hal itu pun disadari oleh Eguchi. Dan Eguchi pun dapat menghindar di saat diserang oleh Gao.
Tapi anak buah Gao pun segera memegang Eguchi dan Eguchi pun terkena senjata dari Gao. Tapi Eguchi pun tak mudah untuk dibunuh. Dia pun mencoba melawan anak buah Gao, namun karena jumlah dan luka yang dialami dia hampir saja ditebas oleh Gao. Namun di saat bersamaan Tito membantu Eguchi dan membuat tangan Gao terpotong oleh sabetan senjata Tito. Lalu Eguchi dan Tito pun segera kabur dari sana dan dapat bersembunyi dari kejaran anak buah Gao. Dan akhirnya Eguchi pun mengajak Tito pulang ke rumahnya. Tapi terlihat anak buah Eguchi yang bernama Nakajima tidak menyukai kedatangan Tito karena dia adalah orang Cina. Lalu saat mereka masuk, Xiao Xiao sangat terkejut melihat Tito. Dan Eguchi pun menjelaskan bahwa Tito lah yang menyelamatkannya. Kemudian Eguchi pun meminta Xiao Xiao untuk menemani Tito karena dia akan mengganti pakaiannya sebentar. Dan dari sisi lain muncul anak Xiao Xiao yang bernama Ayoko. Dan Xiao Xiao mengatakan bahwa Ayoko sangat mirip dengan Tito. Tapi Tito mengatakan agar Xiao Xiao tidak bodoh. Dan Tito pun sekarang juga merasa tenang karena melihat keadaan Xiao Xiao baik-baik saja. Dan dia juga sudah bahagia. Lalu Xiao Xiao juga menjelaskan kalau dia sekarang bernama Yuko. Lalu ketika Eguchi datang, Tito pun menyuruh Xiao Xiao untuk mengatakan bahwa sebenarnya Togawa lah yang menyuruh Gao untuk membunuh Eguchi. Tapi Eguchi pun seolah sudah tahu akan hal itu. Dan Eguchi pun meminta Tito untuk bekerja dengannya. Dan dia akan membayar Tito dengan harga mahal. Namun Tito di sini menolaknya. Dan sebelum pergi, Tito pun mengingatkan kepada Xiao Xiao untuk menjenguk ibunya. Karena ibunya selalu sedih jika mengingat Xiao Xiao. Dan Eguchi pun sadar bahwa Tito adalah mantan kekasih dari istrinya. Keesokan harinya terlihat petinggi Yakuza tengah mengadakan rapat. Dan Nakajima dengan nada keras langsung menuding Togawa adalah dalang dari penyerangan Eguchi. Tapi Kyohei pun tak terima dan menyebabkan keributan di sana. Lalu ketua Yakuza Muranishi pun mencoba menengahi masalah ini. Dan Togawa pun dapat meyakinkan Muranishi jika bukan dia pelakunya. Dan dia akan membantu menyelidikinya. Lalu Muranishi yang merasa Eguchi tak punya bukti pun percaya pada Togawa. Dan meminta Eguchi meminta maaf pada Togawa. Akan tetapi Togawa pun tidak merespon Eguchi lalu pergi dari sana. Dan scene pun berpindah di mana Tito kedatangan tamu yaitu Eguchi. Lalu Eguchi pun kembali menawarkan kerjasama yaitu meminta Tito untuk membunuh dua orang, yaitu Togawa dan Muranishi. Dan Tito pun menyetujuinya dengan syarat Eguchi harus membantunya mendapat status resmi warga negara Jepang. Dan memberikan wilayah Shinjuku yang dikuasai oleh Gao untuk Tito. Dan akhirnya mereka berdua pun sepakat akan hal itu. Di malam hari terlihat Muranishi yang sedang sendiri dihabisi oleh Tito. Dan disaksikan oleh Eguchi. Kemudian kematian Muranishi pun dituduhkan kepada Togawa yang membuat kerusuhan di mana-mana. Antara anggota Muranishi dan juga anggota Togawa. Sampai akhirnya Togawa pun dibunuh oleh Tito. Di sisi lain para polisi pun menyadari bahwa pembunuhan ini telah direncanakan oleh Eguchi. Keesokan harinya Kitano mengikuti para Yakuza yang akan melakukan pertemuan tertutup dengan sahabat-sahabat kakek Sugiono. Yang menunjuk Eguchi sebagai ketua Yakuza baru. Dan Kyohei menggantikan ayahnya sebagai kepala cabang. Dan Kitano pun terkejut ketika melihat Tito yang bersama dengan Eguchi. Setelah itu terlihat Nakajima yang tidak setuju atas keputusan Eguchi memberikan Shinjuku kepada Tito. Tapi Nakajima pun tidak bisa membantah perintah Eguchi karena dia adalah seorang ketua saat ini. Lalu terlihat Nakajima dan anggotanya bertemu dengan Tito beserta anggotanya untuk menyerahkan hak kekuasaan Shinjuku kepada Tito. Dan di sini Nakajima pun mengingatkan kepada Tito bahwa dia sangat membenci orang Cina. Kemudian Tito dan anggotanya pun merayakan pencapaian yang dia dapat dan meresmikan tempat baru milik mereka. Acara itu juga dihadiri pelaku bisnis dari Cina yang meminta perlindungan termasuk Paman Tak. Lalu Tito juga mendapat hadiah baju zirah samurai dari Eguchi. Kemudian para pengusaha Cina pun memberi uang keamanan pada Tito. Tapi awalnya Tito menolak, namun Paman Tak mengingatkannya, jika Tito tidak menerimanya, maka akan menimbulkan keributan di kemudian hari.
dan menyarankan Tieto untuk menggunakan uangnya untuk memperbaiki keamanan dan melarang pengedaran narkoba. Kemudian Paman Tak yang akan pulang pun bertemu dengan Ji dan meminta maaf atas kejadian di masa lalu. Tapi Ji terlihat sangat marah dan menjambak kumis Paman Tak. Namun hal itu dapat dihentikan oleh Tieto. Dan di sini terlihat sifat Ji sekarang telah berubah. Kemudian di akhir acara Tieto pun mengatakan bahwa dia akan membuka usaha yang resmi dan menyerahkan urusan di tempat itu pada Lau Gue, bocah Hong Kong dan juga Taibo. Tieto juga berencana memodali imigran yang baru datang dan hal itu pun akan diserahkan kepada Ji. Beberapa waktu berlalu terlihat Tieto yang telah sukses dengan usaha traktornya. Dan terlihat para teman-teman Tieto pun sudah sukses, tapi mereka menjadi lepas kendali. Juga imigran ilegal dari Cina pun mulai membanjiri Jepang. Kemudian terlihat Ji yang berubah penampilannya pun kembali ke rumah lamanya bersama anak Bibi Hao. Dan ternyata sekarang rumah itu telah rusak. Juga ternyata Bibi Hao telah meninggal. Kemudian muncul Lau Gue dan yang lainnya dan ternyata mereka sedang melakukan bisnis narkoba di sana. Kemudian terlihat Ji yang saat ini banyak uang pun mencoba mendekati anak Paman Tak yang sedang berjualan di depan sebuah bar. Namun anak Paman Tak pun menolak ajakan dari Ji dan membuat Ji marah padanya. Lalu muncul pacar dari gadis itu. Tapi Ji sekarang yang arogan pun memukul laki-laki itu saat menghinanya. Juga menganiaya laki-laki itu sampai tak sadarkan diri. Dan Ji pun dengan santainya meninggalkan mereka begitu saja. Kemudian terlihat Tuan Besar Yakuza ini pun marah melihat orang-orang Cina mulai menguasai wilayah mereka. Dan menyebut dirinya geng Katao Gumi. Tapi Kyohei tak bisa berbuat apa-apa karena Eguchi lah yang bertanggung jawab atas hal itu. Lalu Tuan Besar pun menelpon Eguchi dan menanyakan hal itu pada Eguchi. Tapi Eguchi yang saat ini berambisi besar pun mengatakan bahwa itu memang rencananya untuk dia manfaatkan untuk menghabisi Kyohei dan anggotanya. Kemudian Tuan Besar pun berencana mengganti Eguchi dan meminta Kyohei mengurus Eguchi juga geng Cina itu. Kyohei pun setuju dan ternyata Nakajima beserta semua anggota Eguchi pun memihak kepada Kyohei karena mereka dari dulu tak suka kepada orang Cina. Kemudian terlihat Kitano menemui Tieto dan memberikan berkas-berkas kejahatan geng Katao Gumi yang mulai memperbesar wilayah kekuasaan mereka di Jepang dan mereka juga berani mengedarkan narkoba di sana. Tieto pun bingung karena dia tidak tahu akan hal itu. Dan Kitano pun mengatakan bahwa teman-temannya telah berubah saat ini. Juga Ji yang telah lama bekerja sama dengan Eguchi. Lalu Kitano pun juga bertanya kepada Tieto, apakah dia telah membunuh Togawa dan Muranishi. Tapi Tieto pun tidak menjawab pertanyaan dari Togawa itu. Kemudian sebelum Kitano pergi, dia mengatakan bahwa dia telah melunasi hutang budinya kepada Tieto karena dia telah memberi informasi ini. Di malam hari terlihat Tieto mendatangi tempat yang dia bangun dulu untuk bertemu bocah Hong Kong. Lalu Tieto pun melihat sekelompok anak muda yang sangat berisik dan Tieto pun mencoba untuk menegurnya. Tapi mereka di sini sangat sombong dan mengatakan bahwa mereka adalah geng Katao Gumi. Lalu mereka pun menyerang Tieto. Beruntung bocah Hong Kong datang tepat waktu dan menghentikan hal itu. Kemudian bocah Hong Kong pun memarahi mereka karena Tieto adalah bos besar di tempat itu. Mereka semua pun akhirnya meminta maaf kepada Tieto. Dan ternyata mereka semua adalah anak buah Ji yang baru datang dari Cina menjadi imigran ilegal. Lalu Tieto pun melihat Ji bertemu dengan Eguchi. Tapi bocah Hong Kong mengatakan agar Tieto tidak ikut campur karena hanya sekedar untuk mencari nafkah. Keesokan harinya terlihat Lily yang mengajak Tieto untuk meninggalkan Jepang dan pergi ke Brazil. Tapi Tieto pun menolaknya karena dia tidak bisa meninggalkan teman-temannya. Lalu datang Kitano yang diminta oleh Tieto ke sana. Dan Tieto pun mengatakan akan menyerahkan bukti kejahatan Eguchi. Dan dia jugalah yang meminta Tieto untuk membunuh Togawa dan Muranishi. Lily yang mendengar hal itu pun sangat marah karena dia menganggap Tieto melakukan hal itu agar Eguchi dipenjara. Dan bisa balikan lagi dengan Xiao Xiao. Juga bisa menyelamatkan teman-temannya. Tanpa memikirkan perasaan Lily yang sudah lama mendampinginya. Dan akhirnya Lily pun meninggalkan Tieto. Kemudian di malam hari terlihat Nakajima mendatangi Gao.
untuk bekerja sama membereskan orang-orang Cina itu. Di tempat lain terlihat Ji tengah bersama Eguchi dan meminta Ji untuk membunuh Kyohei dan tuan besar yaitu Tanaka. Tapi dari sisi lain para anggota Yakuza dan anak buah Gao pun mendatangi tempat itu. Dan di saat bersamaan datang juga Kitano dan Tieto ke tempat itu. Dan semua orang di sana pun sangat terkejut melihat Tieto membawa seorang polisi. Lalu juga datang Ji dan Eguchi menemui Tieto. Tieto pun marah kepada Ji karena dia dekat dengan Eguchi dan juga dia telah menjual narkoba. Tapi Ji mengatakan bahwa semua orang di sana juga ikut terlibat. Tieto pun akhirnya memarahi mereka semua. Lalu keributan pun terjadi di sana. Dan Kitano pun mengeluarkan pistolnya tapi direbut oleh Tieto. Dan Tieto pun berencana menggunakannya untuk membunuh Eguchi. Tapi ditahan oleh Ji. Lalu tiba-tiba bocah Hong Kong menusuk Tieto. Dan juga Lau Gue yang mencoba untuk menasehatinya. Dan tanpa disadari di luar tempat itu para Yakuza telah siap untuk melempar batu. Dan di saat bocah Hong Kong akan membunuh Tieto, sebuah lemparan batu besar mengenai kepalanya. Dan langsung membuatnya tewas. Kemudian para Yakuza pun menghujani mereka semua dengan lemparan batu. Setelah itu mulai memanjat masuk ke tempat itu. Tieto dan yang lainnya pun mencoba untuk menghentikan mereka. Tapi Ji dengan sombongnya turun ke bawah dan mengancam para Yakuza. Sampai akhirnya Gao pun muncul menggertak dan menantangnya. Seketika nyali Ji pun lempem dan kabur dari sana. Sementara di lantai atas para Yakuza pun berhasil masuk dan menyerang. Begitupun sekarang rolling pintu bawah juga dapat dihancurkan oleh mereka. Dan mereka pun langsung menyerang secara membabi buta. Dan J yang menyaksikan Gao membunuh pun beser di pojokan tempat itu. Lalu datang Tieto untuk membantu di sana dan menyuruh J untuk kabur. Tetapi J malah merangkak dan dia pun sempat tertusuk sampai akhirnya bisa kabur dari sana. Lalu terlihat Eguchi yang bersembunyi di sebelah meteran listrik pun langsung mematikan listrik di sana. Bertepatan saat Tieto telah terpojok. Dan saat listrik mati, semua orang pun menahan semua serangan. Kemudian terlihat Eguchi yang akan mencoba kabur dari jendela. Akan tetapi Nakajima yang menunggu di bawah pun langsung menembak Eguchi. Lalu Kitano terlihat menghubungi rekannya agar mengirim pasukan ke sana. Dan Eguchi yang sekarat pun tidak menyangka bahwa Nakajima melakukan ini padanya. Dan Eguchi pun menyerahkan flash disk berisi semua data kejahatan Yakuza kepada Tieto. Dan Eguchi pun mati. Kemudian terlihat para Yakuza pun mulai menyerang kembali. Dai pun mencoba menahan, sedangkan Tieto mencoba meraih bambu yang digunakan untuk hiasan di sana. Lalu terlihat Dai yang tewas dibunuh oleh Gao. Dan Tieto yang marah pun langsung menusuk Gao dengan bambu yang telah berhasil diraihnya. Lalu Kitano dan Tieto pun memblok jalan menggunakan hiasan bambu itu. Dan mereka pun kabur melalui jalur tangga darurat di sana. Dan sesampainya di bawah mereka pun diserang oleh beberapa orang. Tapi beruntung polisi telah sampai di tempat itu dan mengamankannya. Tapi Kitano pun bingung karena Tieto tidak berada di sana. Dan ternyata Tieto telah pergi jauh dari sana. Dan sampai di rumah lamanya. Lalu di dalam rumah Tieto pun dikejutkan dengan Ji yang telah berada di sana. Dan J pun mengatakan bahwa dia tetap saja tak bernyali. Kemudian terlihat sosis J pun keluar berserakan. Dan J pun mati. Lalu terlihat Tieto menghubungi Xiao Xiao dan menceritakan semua yang telah terjadi. Lalu meminta Xiao Xiao juga putrinya untuk berkemas. Dan Tieto akan menunggunya di stasiun Okubo. Tapi tanpa disadari ternyata rumah Eguchi juga telah dikuasai oleh Kyohei. Dan memaksa Xiao Xiao untuk mengatakan keberadaan Tieto. Kemudian terlihat Nakajima yang tengah kabur dari kejaran polisi pun diminta Kyohei untuk pergi ke stasiun Okubo. Karena Tieto berada di sana. Dan Kitano juga mendapat kabar dari Tieto bahwa dia sekarang berada di stasiun Okubo. Di stasiun Okubo sendiri terlihat Tieto yang ditemukan oleh Nakajima. Yang langsung memburu Tieto. Tieto pun mencoba untuk lari dengan sekuat tenaga. Tapi ternyata dia telah dikepung di sana. Di saat bersamaan Kitano tiba di tempat itu. Tapi Nakajima mencoba untuk menembak Kitano. Tapi Tieto dengan cepat pun mencegahnya. Namun alhasil Tieto sendiri yang harus tertembak oleh Nakajima.
Dan setelah baku tembak terjadi, akhirnya Kitano dapat menembak mati Nakajima. Dan di saat Kitano meriksa tempat itu, ternyata Tieto tidak ada di sana. Dan Kitano hanya menemukan jejak darah Tieto. Kitano pun segera mengikuti jejak darah itu, yang ternyata masuk ke dalam saluran air, dan menemukan Tieto yang telah mengambang. Lalu Kitano pun mencoba untuk menarik Tieto, dan Tieto yang sekarat pun menyerahkan flash disk pemberian Eguchi. Kemudian tubuh Tieto pun hanyut, dan mengatakan kata terakhir bahwa mereka telah impas sekarang. Dan film pun selesai. Oke, sekian alur film dari Shinjuku Incident 2009. Jangan lupa jaga selalu kesehatan kalian, dan bye!